Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita sampai hari ini. Beberapa hari lagi kita masuk bulan Ramadan. Sebetulnya yang namanya pengajian nggak ada ditutup sebetulnya. Harusnya lebih intens lagi kita dalam bulan Ramadan ini, lebih intens lagi untuk ibadah. Cuman emang seolah-olah, maaf dalam tanda kutip, kayak budaya di masyarakat kita. Masuk bulan suci Ramadan ada penutupan pengajian. Sebetulnya harusnya semakin gencar, semakin banyak ngaji kita di bulan Ramadan dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Tapi saya yakin dengan adanya penutupan ini bukan berarti ibu di rumah nggak ngaji lagi kan. Makin banyak ngaji, makin banyak ibadah. Inilah yang harus kita lakukan, dan inilah yang benar-benar kita lakukan. Bukan hanya harus, tapi benar-benar kita melakukannya. Habis ngaji hari ini bukan berarti penutupan kita tidak ngaji lagi. Tapi semakin banyak kita ngaji, ilmu yang diperoleh selama ini semakin banyak dimanfaatkan dalam keseharian kita besok. Tadi Marseh baca surat Bani Israel, itu tentang Isra Mi'raj. Namun yang namanya Isra Mi'raj, sejarahnya disampaikan oleh Allah dalam Bani Israel yang pertama tadi yang Marseh bacakan. Tapi hikmah dari Isra Mi'raj oleh Allah disampaikan dalam surat An-Nahl. Apa arti An-Nahl, Bu? Lebah. Kenapa dengan lebah? Karena lebah banyak sekali memiliki keistimewaan dibandingkan dengan binatang yang lain. Satu, apa sih keistimewaan lebah? Keistimewaan lebah itu punya satu pemimpin yang bernama Ratu Lebah. Kelompok lebah rata-rata satu kelompoknya 30.000 ekor lebah. Aneh tapi nyata, keseluruh anggota lebah tadi sangat penurut dengan Ratu Lebah. Apa hikmah yang kita ambil? Artinya kita ngambil hikmah dari lebah. Kalau kita dalam satu komunitas ada pemimpin, selama pemimpin ini baik, maka kita dipersilahkan untuk nurut, diwajibkan nurut kepada pemimpin kita. Satu. Dua, yang namanya Ratu Lebah, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Artinya Allah menggambarkan dalam ayat ini, walaupun seorang perempuan, kalau dia punya kemampuan, kalau dia punya kemauan, tidak dilarang menjadi seorang pemimpin. Kalau Anda mengatakan, bukankah dalam An-Nisa 34 Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqum min amwalihim. Ayat ini Anda perhatikan, dari awal sampai akhir ayat ini menerangkan tentang keluarga, menerangkan tentang rumah tangga. Artinya laki-laki dalam jadi pemimpin di dalam keluarga, laki-laki jadi pemimpin dalam berumah tangga. Anda lihat kalimatnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin buat keluarga. Sekali lagi, seluruh ayat ini rangkaiannya dalam An-Nisa 34 bercerita tentang keluarga. Artinya laki-laki pemimpin buat keluarganya. Namun di masyarakat di luar, dengan gambaran Ratu Lebah tadi, jadi seorang pemimpin, tidak ada salahnya kita perempuan kalau punya kemampuan, kalau punya kemauan,
menjadi seorang pemimpin. Anda lihat Siti Khadijah, seorang perempuan, istrinya Rasulullah SAW. Dia seorang pengusaha yang sangat hebat, pegawainya sangat banyak. Dia orang yang sangat kaya raya. Dia mengatur dagangannya, dia mengatur usahanya. Padahal Siti Khadijah seorang perempuan. Betul apa betul? Anda lihat bagaimana hebatnya yang namanya Siti Hajar. Al-Baqarah 158. Suaminya pergi ke Palestina menyebarluaskan agama. Dia baru melahirkan anaknya Ismail. Tidak ada uase, gak ada makanan, gak ada warung, gak ada tetangga buat utang. Tapi dia lari ke Sofa, gagal bangkit. Lari ke Marwah, gagal bangkit. 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Apa gambarannya? Kita perempuan harus jadi perempuan yang kuat, harus jadi perempuan yang perkasa, perempuan yang punya kemampuan. Karena memang oleh Allah kita diberikan kemampuan. Anda bayangkan, lari ke Sofa gagal, bangkit. Lari ke Marwah gagal, bangkit. Lari ke Sofa lagi gagal. 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Pelajaran yang Allah berikan buat kita kalau kita bekerja dimulai dari Sofa. Ketegaran jiwa, kesucian hati. Orang bisa, gue bisa. Dari sini ambil pelajaran. Hidup jangan mengasihani diri sendiri. Salah. Makanya pakai Quran. Orang bisa, gue bisa. Anda bayangkan, Siti Hajar seorang perempuan yang bekas budak kuliah, dia bisa. Dia mah modalnya gede, gua nggak punya modal. Modal gede kalau otak nggak jalan, usaha nggak jalan. Betul apa betul? Modal dengkul, kalau otak kita jalan, usaha pasti jalan. Makanya Sofa. Sofa artinya kesucian hati. Saya bekerja karena Allah, bukan karena orang lain. Orang lain ngomong apa, nggak ada urusan. Yang penting Allah ridho dengan apa yang saya kerjakan. Tuh Sofa. Itu perempuan. Dia aja. Ya ini Marwah, mensyukuri nikmat. Alhamdulillah ya Allah masih hidup sampai usia sekian. Alhamdulillah ya Allah masih sehat, orang lain pada sakit. Alhamdulillah ya Allah saya masih makan, orang lain pada kesulitan. Mensyukuri nikmat. Yang namanya Marwah yang kedua, menghargai orang lain. Jangan sombong, gue paling hebat. Siapa Allah? Hargai orang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Di hadapan Allah yang mulia hanya orang takwa. Semoga kita yang hadir di An-Nur ini termasuk golongan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Yang namanya Marwah, memaafkan kesalahan orang. Siapa sih manusia yang tidak pernah berbuat salah? Kita semua banyak dosa. Kalau ada orang membuat kesalahan, menyakiti hati kita, maafkan dia agar kalau kita melakukan kesalahan, orang lain memaafkan kita. Tuh, itu Siti Hajar. Bagaimana Siti Khadijah? Sekaya hebat bagaimana Siti Khadijah, begitu punya suami, rela mengorbankan segala-galanya demi perjuangan suaminya. Artinya kita perempuan boleh hebat bagaimanapun, tapi kalau pulang ke rumah hargai suami, karena suami adalah kepala keluarga. Anda lihat lagi bagaimana Ummu Salamah. Ummu Salamah seorang perempuan. Abu Salamah meninggal dunia. Dia tidak tinggal diam. Anaknya banyak. Dia bekerja, berusaha menjadi seorang penyamak kulit. Anda bayangkan perempuan nyamak kulit. Makanya jangan ada kalimat ini kerjaan laki-laki, ini kerjaan perempuan. Semua pekerjaan kita bisa belajar karena otak ada di atas. Kalau Anda katakan saya tidak bisa, kenapa nggak belajar? Belajar bisa. Sama-sama makan nasi, iya apa iya? Tuh. Anda lihat bagaimana hebatnya seorang perempuan yang bernama Robiah Al-Adawiyah. Dia seorang perempuan hebatnya luar biasa di zamannya. Anda lihat yang namanya Siti Aisyah, istrinya Rasulullah SAW. Dia perempuan hebat. Sampai Rasul mengatakan, kalau kalian pengen belajar ilmu agama, belajar kepada Siti Aisyah. Artinya dari hadis ini Rasul mengajarkan kita perempuan karena otak kita di atas, belajar. Selama kita belajar pasti kita akan bisa menyerap
ilmu yang datang kepada kita. Tidak sedikit perempuan hebat, perempuan-perempuan yang pintar. Siti Aisyah, Rasul mengatakan separuh ilmu agama ada dalam Siti Aisyah, perempuan. Anda lihat bagaimana hebatnya perempuan yang bernama Siti Aisyah. Dia pernah menjadi panglima perang dalam perang Onta. Bayangkan, istri Rasulullah Siti Aisyah pernah menjadi panglima perang dalam perang Onta. Hebat perempuan. Saya paling tidak suka perempuan yang mengasihani diri sendiri. Datang bawa anak yatim. Mama, ini anak yatim, suami saya meninggal. Ibu kerja, tidak makan kemiskinan, otak lu gak dipakai. Saya tidak bercanda. Apa yang lakinya meninggal lu doang, gue juga kali. Sekali lagi, hidup jangan mengasihani diri sendiri. Hidup dihidupkan oleh Allah, tapi otak di atas pakai, punya kekuatan, punya kemampuan. Kenapa kita nggak bekerja? Bekerja. Jangan jual-jual anak yatim kemana-mana. Ini anak yatim, cijai banget gue. Kita bekerja berusaha ngidupin anak kita. Kecuali kalau memang benar-benar dia sudah bekerja berusaha maksimal, tapi kondisi ekonomi begitu, memang kewajiban kita. Tapi bukan kita menjual anak yatim. Ini yang salah. Anda lihat bagaimana hebatnya cucu Rasulullah. Namanya Sayyidah Sakinah, putrinya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dia seorang ilmuwan yang mumpuni, cucunya Rasulullah. Anda lihat gurunya Imam Syafi'i, satu di antaranya seorang perempuan yang bernama As-Sayyidah Suhra. Dia seorang perempuan hebat, menjadi guru daripada Imam Syafi'i. Perempuan hebat. Anda lihat di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada perempuan yang bernama Asy-Syifa. Dia cerdas luar biasa. Saking cerdasnya si perempuan yang bernama Asy-Syifa oleh Umar bin Khattab diangkat menjadi kepala pasar kota Madinah yang sangat luas. Pegawainya banyak laki-laki. Artinya pelajaran yang kita ambil, seorang perempuan boleh jadi seorang pemimpin kalau dia punya kemampuan. Oke? Satu. Udah dua ya. Tiga. Apa sih keistimewaan daripada lebah? Lebah itu sangat kompak dalam komunitasnya. Lebah itu sangat kompak dalam silaturahim. Anda lihat, lebah bareng, kemudian bikin rumah bareng-bareng, nyari makanan bareng, ditaruh di tempat yang sama. Ini lebah mengajarkan kepada kita yang namanya kelompok itu harus bersatu padu. Bukankah peribahasa mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tuh. Ini yang namanya kelompok, yang namanya komunitas. Jadi kalau kita punya kelompok, kalau kita punya komunitas, contoh lebah bersatu padu, jangan saling menyalahkan. Cuman yang namanya manusia ada aja yang sirik, ada aja yang iri, ada aja yang sentimen, ada aja yang munafik. Betul apa betul? Ada. Kalau ada orang yang seperti ini, Masya Allah, hancur keluarga kita, hancur majelis taklim kita, hancur kelompok kita. Artinya apa? Hindarkan diri kita dari kemunafikan. Anda lihat nih, mereka bersatu padu, bareng-bareng, ngumpul nih lebah. Tidak ada lebah yang kelompok ini pindah ke sarang yang sana, tetap dia di sini teguh. Apalagi kelebihan daripada lebah, disiplin lebah yang luar biasa. Siapa di antara Anda yang pernah melihat sarang lebah ngacung? Bentuknya sama nggak? Sama. Ukurannya sama. Apa hikmah yang kita ambil dari sini?
pelajaran yang kita ambil, hidup harus disiplin. Jangan ngikut kemauan sendiri, tapi ikuti aturan yang sudah ada, dan itu baik. Coba sarang lebah, ukurannya sama, bentuknya sama semua. Ini menandakan kedisiplinan bahwa kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan wajib disiplin. Jam sekian, jam sekian. Anda lihat, berapa puluh tahun saya ngajar di sini, pernahkah ada kata terlambat? Tidak ada. Saya disiplin waktu, nggak ada kata terlambat. Jam sekian, jam sekian. Makanya aneh, terlambat itu budaya yang salah. Waktu sangat berharga. Saking berharganya waktu, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak berbicara tentang waktu. Wadduha, wal lail, wal asr, dan seterusnya. Harus menghargai waktu. Kita yang mengatur waktu, bukan waktu yang ngatur kita. Kita udah punya program, jam sekian ngaji, jam sekian nyuci, jam sekian ngoret misalnya. Beda, saya mah orang kampung ngoret baik. Masya Allah, disiplin kita dengan waktu, jangan berleha-leha. Ada saatnya kalau kita mendisiplinkan waktu, tidak ada waktu yang terbuang. Contoh, saya ambil contoh. Saya gambarkan yang namanya waktu kayak air. Begitu air melewati kampung, melewati kota, melewati desa, ada orang yang air ini yang lewat dipakai nyuci baju, nyuci motor, nyuci mobil, ngepel, nyiramin pohon, terus dipakai di air. Yang satu orang lagi, air lewat bengong molohok. Tahu molohok? Celengok. Air lewat dicuekin, nggak dipakai, nggak dimanfaatkan. Lewatnya sama. Yang satu ngepel udah, nyuci baju udah, nyuci motor udah, nyuci mobil udah, pohonan udah seger disiram. Yang satu bengong doang, celengok, tidak memanfaatkan waktu. Padahal waktunya sama 24 jam. Siapa yang beruntung? Yang manfaatin waktu. Yang celengok waktunya habis, lapar aus tapi nggak dapat apa-apa. Ini gambaran waktu. Makanya biasakan manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan menyia-nyiakan waktu, karena Allah sudah mengatakan wal asr, innal insana lafi husrin illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi yang beruntung kata Allah hanya 4: orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang nasihati dalam kesabaran, kebaikan, kebenaran, dan dalam kesabaran. Anda perhatikan, illal ladina amanu. Bu, yang namanya amanu hablum minallah, betul? Beriman kepada Allah. Artinya kita beribadah. Amanu, satu. Wa amilus solihat, bergaul dengan orang-orang, bagaimana bermuamalah. Wa tawassaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran, saling nasihat menasihati. Ini kameramen duduk ngalangin orang di belakang. Saling menasihati dalam kesabaran. Bu, sekali lagi, hablum minallahnya 1, iman. Yang 3, beramal soleh, nasihat menasihati dalam kebenaran, nasihat menasihati dalam kesabaran. Perhatikan oleh Anda, kata Allah, orang yang merugi semuanya kecuali dengan 4 sebab: beriman, beramal soleh, nasihati dalam kebenaran, nasihati dalam kesabaran. Anda perhatikan, siapa yang tidak rugi, siapa yang beruntung? Kepada Allah 1 ibadah, kepada sesama manusia 3: amal soleh, nasihat dalam kebenaran, nasihat dalam kesabaran. Kan dengan manusia, artinya apa?
yang menyebabkan Allah ridho atau tidak kepada kita, bagaimana kita bergaul dengan manusia. Ngerti maksud saya? Kata Allah, semua orang rugi kecuali orang yang beriman kepada Allah. Kan hablum minallah, beramal soleh hablum minanas, nasihati dalam kebenaran hablum minanas juga kan, nasihati dalam kesabaran hablum minanas bukan. Artinya kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, bergaul dengan orang lain yang benar tuh. Makanya suatu ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, saya punya tetangga, ibadahnya hebat luar biasa, sama tetangga judes, banyak yang sakit hati. Yang kami tanyakan, orang tadi masuk surga apa neraka? Rasul mengatakan tempatnya neraka jahanam." Sama Allah benar, tapi sama orang jahat tempatnya neraka. Nanya lagi sahabat yang lain, "Ya Rasulullah, saya punya tetangga. Tetangga saya ini ibadahnya pas-pasan, gak banyak-banyak amat, tapi baik amat tetangga, selalu berbagi dengan orang lain, tidak pernah menyakiti orang lain. Yang saya tanyakan, di mana tempat mereka?" Rasul mengatakan tempatnya surganya Allah. Nyambungkan dengan ayat ini. Hablum minallahnya satu, iman, tapi hablum minanasnya sampai tiga. Wa amilus solihat, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Tuh, kalau kita pengen diterima oleh Allah, pengen mendapatkan surganya Allah, biar benar bergaul dengan orang, jangan songong. Tuh contoh lebah. Jelas Bu? Sekarang apalagi yang namanya kelebihan lebah. Yang dihasilkan lebah apa Bu? Madu. Kelompok lebah ini menghasilkan madu. Apa pelajaran yang kita ambil? Artinya siapapun Anda, kelompok apapun yang Anda buat, komunitas apapun yang Anda miliki, harus ini lebah berkumpul, lebah berkelompok, bikin kegiatan, hasilnya madu. Madu ini berguna, madu ini obat segala penyakit. Anak ibu panas dikasih madu, adem. Ibu meriang minum madu, enak. Mencret dikasih madu, sembuh. Suami ibu letoy dikasih madu, gagah lagi. Ibu mau minum madu, mau nggak minum madu? Mau nggak di madu? Cuman punten, karena madu banyak manfaatnya, madu banyak khasiatnya, banyak orang yang curang. Madu ini dibuat oleh mereka semuanya zat kimia, setetes pun tidak ada madu, pemalsuan. Sekarang banyak, persis kayak madu, ciumannya kayak madu, lengketnya kayak madu, semua zat kimia, setetes pun tidak ada madu. Saking madu bermanfaat, dicari orang, banyak orang yang memalsukannya. Jangan madu yang palsu, madu yang asli sekarang banyak, tapi sulit membedakannya karena memang banyak sekali pemalsuan yang pinter banget memalsukan madu. Artinya apa? Kelompok apapun yang kita buat harus menghasilkan sesuatu yang baik dan berguna. Punten kita yang jauh-jauh. Ini pengajian ini semenjak adanya Perumnas dari sekitar tahun 78. Kalau di depan kan tahun 70. Nih Bu, kita bikin pengajian. Kelompok pengajian ini berguna, bermanfaat buat yang ikut di kelompok ini. Misalnya tadinya nggak tahu huruf Quran jadi tahu, tadinya nggak lancar baca Quran jadi lancar, tadinya tidak mengerti tajwid jadi mengerti, tadinya nggak kenal satu dengan yang lain jadi kenal. Oh, ini kegunaannya. Boleh jadi yang tadinya tidak kenal, begitu kenal, bisnis jadi jalan. Hasilnya apa? Yang tadinya pada songong sama tetangga jadi ramah, yang tadinya belagu merasa gue hebat jadi baik. Jadi hasil yang dihasilkan dari sebuah kelompok, dari sebuah komunitas, menghasilkan sesuatu yang baik, yang berguna,
buat dirinya, buat keluarganya, buat masyarakatnya. Insya Allah kelompok kita ini pengajian An-Nur bermanfaat buat diri kita, buat keluarga kita, buat masyarakat kita. Ini maksudnya. Jangan sampai punya kelompok yang menghancurkan. Kenapa? Anda lihat sekarang belakangan di zaman medsos ada kelompok mama muda yang kelompok gosip. Mereka bangga tukang ngegosipin orang, mereka bangga ngomongin orang, mereka bangga ngata-ngatain orang, menghina orang. Ini yang salah. Yang benar, komunitas apapun, kelompok apapun yang kita buat harus menghasilkan sesuatu yang baik dan berguna, seperti madu. Betul Bu? Saya tanya Anda, yang namanya madu wangi apa tidak? Tidak, Nora. Lu gak pernah ketemu madu loh. Mana ada madu yang wangi? Madu dalam perkawinan wangi, yang kedua biar bisa ngalahin yang pertama. Tapi madunya daripada lebah tidak wangi sedikit pun. Padahal madu enak, madu lezat. Madu ini adalah obat yang paling mujarab di antara yang lain. Tapi tidak wangi. Apa hikmah yang kita ambil? Apa pelajaran yang kita ambil? Bahwa siapapun kita, kelebihan apapun yang kita miliki, jangan sombong. Wangi itu kan kecium orang, betul nggak? Artinya sombong. Gue gitu loh. Kita wajib menyadari semua yang dalam genggaman kita hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan punya kita, cuma dititipin. Aneh kan? Tidak sedikit di masyarakat kita ada orang sombong, merasa gue punya kelebihan. Ini wangi, disebarin ke orang biar orang tahu gue gitu loh. Itu yang Allah benci. Sampai Allah berfirman dalam hadis qudsi, sombong adalah selendangku. Siapa yang mengenakan selendangku, dia memusuhiku. Dalam Luqman 18, wala tusair haddaka linnas wala tamsi fil ardi maroha. Jangan melengos ketemu orang karena sombong, merasa punya kelebihan. Jangan congkak berjalan di muka bumi. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Allah tidak suka dengan orang sombong dan bangga diri. Bu, punya muka ada berapa? Kalau ibu ketemu orang buang muka, besok hari Minggu lu kondangan bawa apa? Nggak punya muka kan? Di kita istilahnya buang muka. Kata Allah, wala tusair haddaka linnas. Ketemu orang merengos, siapa dia? Orang miskin, gua orang kaya. Siapa dia? Orang bodoh, gua orang pinter. Siapa dia? Orang kampung, gua orang kota. Siapa dia? Rakyat, gua dong pejabat. Ini yang Allah maksud, wala tusair haddaka linnas. Jangan suka melengos kalau ketemu orang karena merasa kita punya kelebihan. Kelebihan apa yang kita miliki? Yang jelas daging 83 kilo, yang di depan nih jumbo semua. Kalau kita merasa punya kelebihan dengan orang lain, dia sombong. Kelebihan kita hakikatnya milik Allah, cuma dititipin sama kita. Apa sih yang milik kita? Apa yang dibanggakan? Anda lihat Bani Israel 37, wala tamsi fil ardi maraha innaka lan tahrikal arda walan tablugal jibala tula. Jangan congkak berada di muka bumi, rasa kayak paling hebat. Sehebat bagaimanapun manusia, tidak akan bisa menembus bumi, tidak akan bisa mengalahkan gunung. Kata Allah, jangan congkak, jangan sombong berjalan di muka bumi. Kenapa? Sehebat bagaimanapun manusia, tidak akan bisa menembus bumi. Bu, manusia gagah perkasa, kuat luar biasa, jabatannya tinggi, kekuasaannya luas, kaya raya.
Bisakah orang tadi membuat lubang di tanah tanpa alat? Gak bakal. Bisakah orang tadi mengalahkan gunung? Jangankan kita yang tidak pernah naik gunung, orang yang mengaku juru kunci gunung saja KO sama gunung. Apa yang dibanggakan? Apa yang disombongkan? Jauhkan sifat sombong. Merasa hebat, semuanya milik Allah. Merasa hebat jadi orang kaya, kekayaan milik Allah. Lahir kagak punya apa-apa, sekarang segalanya ada, mati dibawa enggak. Mana yang milik kita? Ketika kita diberikan harta oleh Allah, dipakai di jalan yang Allah ridho enggak? Zakat enggak? Sedekah enggak? Infak enggak? Wakaf enggak? Berbagi enggak? Itu yang milik kita. Anda lihat At-Taubah 103. Hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari orang kaya untuk membersihkan harta hati mereka, membersihkan kekayaan mereka. Kegunaan zakat kata Allah yang pertama mengikis sifat sombong dari hati manusia yang kaya. Tidak sedikit survei membuktikan yang tadinya tidak punya apa-apa baru naik sedikit punya kekayaan, sombong, menghina sama orang. Ada nggak yang begitu? Merasa gue paling hebat. Ini kata Allah, yang pertama kegunaan zakat membersihkan hati orang kaya biar nggak sombong, biar sadar kekayaan milik Allah. Kalau Allah berkehendak sekejap habis. Kenapa sombong jadi orang kaya? Kena tsunami nganyut semua habis. Kebakaran. Sekarang banyak tuh. Siapa kemarin di TV? Saya kan punya TV. Indra Ken, berapa ratus miliar duit dia. Habis sekejap. Tuhan tidak akan memiskinkan saya. Lah, duit boleh nipu. Habis. Apa yang dibanggakan dengan harta? Yang kedua, kegunaan zakat kata Allah membersihkan harta. Kenapa? Dari harta yang dalam genggaman kita ada hak fakir miskin. Jelas Bu? Sekarang kalau Anda ditakdirkan menjadi seorang pejabat, jadilah pejabat yang adil dan bijaksana. Lihat dalam An-Nisa 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkum bil adl. Allah perintahkan kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kalau kami seorang hakim, ialah kalian hakim yang adil. Tugas seorang pemimpin menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan tanda orang beriman yang menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Anda lihat Al-Mu'minun ayat 8. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Tanda orang beriman yang berbahagia di antaranya orang tadi menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Sampaikan amanat orang, sekecil apapun itu hak mereka. Tuh, itu tanda orang beriman. Artinya kalau ada orang tidak amanat, dia berkhianat, dia bukan orang beriman. Tanda orang yang munafik, kan ada 3, itu termasuk golongan munafik. Makanya di sini diajarkan oleh Allah yang namanya madu lezat, manis, enak, obat segala penyakit tapi tidak wangi. Hikmah yang kita ambil, jadi orang jangan sombong. Sombong dengan kecantikan. Berapa lama Anda cantik? Usia 20, 25, 30, 40, 60, 72, 80, tubuh Munir seumur-umur kita nenek-nenek. Apa yang bisa kita lakukan? Rasul mengatakan semua penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua. Makanya jangan GR kalau ada orang bilang, aduh ibu awet muda, langsung hidungnya megar. Kagak tahu. Tetap aja tua mah gak bisa dihindari. Iya apa iya? Gak usah jauh. Pipi yang kencang jadi kisut, mata yang tajam jadi baong, kena penyakit B. Rambut yang hitam jadi uban. Itu SMS dari Gusti Allah. Telinga yang dulu lagi muda jelas kalau orang dari telepon, sekarang udah tua jadi bolot. Iya enggak? Coba.
Gigi yang dulu berbaris kayak mutiara sekarang udah karehol nubuhnya juga. Kadang-kadang ngegigit apa-apa salah gigit, ada. Coba nih yang lubang yang di bawah, ibu-ibu batuk bareng bersama-sama, 1, 2, 3. Yang usia 60 tahun ke atas batuk bersama-sama, 1, 2, 3. Trot di depan, pret di belakang. Iya apa iya? Kagak bohong Quran mah. Itu SMS dikirim oleh Allah buat kita. Lu udah tua mikir, uban udah dikirim, kisut udah dikirim, mata baung udah dikirim, bolot udah dikirim, gigi udah roheng dia dikirim. SMS tinggal jawab dengan ibadah. Coba lagi muda makan pakem yang di bawah, udah tua mah cerot, tar di depan, tar belakang pret, udah gak ke rem lagi, remnya udah dol. Kenapa bangga? SMS dikirim oleh Allah. Udah tua lu sadar ibadah yang banyak, tapi setan ngegoda mulu, bener gak? Nih saya yakin kebanyakan SMS sudah semua arah dikirim. Pipi yang dulu glowing, kisut, dulu nyamuk kepleset, sekarang nyamuk pada pegangan. SMS dikirim melalui uban. Harusnya sadar, udah tua lu ubanan, mikir biar banyak ibadah. Di uban disabutin. Botak pala lo. Mata udah mulai berang, itu kan SMS biar sadar kita udah tua. Telinga bolot biar sadar udah tua. Gigi roheng yang dulunya kuat sekarang makan sukro satu aja melejit mulu. Padahal gue doyan sukro. Makanya saya di mobil selalu ada sukro, di mut-mut dulu. Gue doyan sukro. Makanya si Subki sama Habsi suka ngeledek mulu kan. Saya kan selalu bawa coklat, Silver Queen, Toblerone. Kata Subki, kata Habsi, Mama jangan makan kacangnya, nanti giginya patah. Jadi Mama makan coklatnya, kacangnya buat Subki sama Habsi. Saya kalau aksi kan pasti bawa coklat, bawa Silver Queen, Toblerone. Karena saya mah doyan coklat. Anak-anak saya tahu nih, si Subki kanan, Habsi kiri, pasti dia bilang, Mama kacangnya jangan dimakan ya, takut patah gigi Mama buat kita. Jadi Mama mut-mut dulu katanya buat mereka. Najong. Ini udah tua SMS dikirim. Coba, saya yakin di antara yang hadir ini pernah cerot depan belakang. Iye apa iye? Siapa yang pernah ngacung? Ini SMS dikirim oleh Allah buat kita. Kenapa sombong dengan kecantikan? Kenapa sombong dengan kemudahan? Kita akan pudar kecantikan kita. Ibu jangan percaya dengan iklan. Apel yang seger dimakan usia kisut, dia olesin apa obat naon awet muda, kenceng lagi, bohong. Apel yang kisut gak bakal kenceng lagi, itu diganti apel yang kisut dengan apel yang segar. Percaya gak? Itu dibohongin, iklan namanya juga. Kenapa sombong? Apa yang disombongkan? Jangan sombong, Bu. Bagaimana menghindari kesombongan? 1, kita wajib menyadari lahir tidak bisa apa-apa. Sekarang segalanya bisa, mati tidak bisa apa-apa. Mandi aja dimandiin, betul gak? 2, biar gak sombong, biar ikhlas hidup kita. Apa resep yang harus kita miliki? Sadari, lahir tidak bawa apa-apa, sekarang segalanya punya, mati tidak bawa apa-apa. Betul apa betul? Ada nggak yang lahir pakai BH? Sekarang baju warna-warni punya, mati dibawa nggak? Biar nggak sombong, biar ikhlas. Yang ketiga, sadar, saya lahir bukan siapa-siapa di dunia, jadi siapa-siapa. Mati bukan siapa-siapa, cuman almarhum dan almarhumah. Iye apa iye? Bukan siapa-siapa kok kita.
kita wajib menyadari lahir tidak bisa apa-apa. Sekarang segalanya bisa, mati bisa apa? Mandi aja dimandiin. Kalau 4 resep ini kita pegang, tempelkan dalam dada, hati, otak saya, akan hilang kesombongan, akan datang keikhlasan kepada kita, insya Allah. Amin. Itu pelajaran. Kenapa yang namanya madu enak, lezat, manis, berguna, bermanfaat, obat segala penyakit, tapi tidak wangi. Hikmahnya, hidup jangan sombong. Apalagi hikmah dari An-Nahl, yang namanya lebah nempel di pohon yang manapun, pernahkah membuat cabang pohon patah? Apa pelajaran yang kita ambil? Kita jangan merusak lingkungan. Kenapa? Tugas manusia khalifatullah fil ardh. Anda lihat di dalam Al-Baqarah 30, wa id qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kita ini manusia dijadikan oleh Allah wakil Allah di muka bumi. Nih, wakil Allah di muka bumi artinya semua yang Allah ciptakan di muka bumi wajib dirawat, dipelihara, termasuk silaturahim. Jangan merusak silaturahim. Artinya kalau ada orang merusak silaturahim, memutuskan silaturahim, belum ikut lebah. Lebah nempel di sini nggak membuat pohon patah, di sini nggak. Artinya kita jangan merusak lingkungan. Anda lihat di dalam Al-Qasas 77, wabtagi bima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wasin kama asanallahu ilaik wala tabgil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Tuntutlah oleh kalian apa yang Allah ajarkan tentang akhirat. Jangan lupa urusan dunia. Yang ditekankan dalam ayat ini akhirat dulu. Akhirat tuh kata Allah. Jangan lupa urusan dunia. Artinya kerjaan di dunia niatkan buat akhirat. Caranya bagaimana? Semua pekerjaan yang kita lakukan mulai dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah, niatkan libtigo imardotilah. Dunia dapat, akhirat dapat. Beda kalau kita bekerja di dunia, nyapu, ngepel, belanja, masak, misalnya nyuci, ngejemur, ngeriskan. Kalau ibu tidak basmalah, ibu tidak hamdalah, tidak libtigo imardotilah, badan capek, kerjaan memang kelar, waktu habis, tapi di akhirat gak dapat apa-apa. Berbeda kalau kita dimulai dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah, niatkan libtigo imardotillah, dunia dapat, akhirat masih ada dapat. Makanya Allah mengatakan wabtagi bima atakallahu darul akhirah. Tuntutlah oleh kalian apa yang Allah ajarkan tentang akhirat. Jadi hidup tujuannya hanya untuk akhirat. Dunia panah, hanya sementara. Ada awal, ada akhir. Akhirat yang bako, yang abadi. Dalam Al-Quran dikatakan 1 hari di alam akhirat, 1000 tahun di alam dunia. Makanya Bu, kita ini harus ingat akhirat. Dunia mazruatul akhirah. Dunia ladang persemaian akhirat. Dunia baik, akhirat baik. Dunia buruk, akhirat buruk. Kualitas kehidupan di alam akhirat tergantung kualitas kehidupan di alam dunia saat ini. Jadilah hidup kita yang berkualitas, biar di akhirat kita berkualitas. Baru 2 nih. Akhirat, jangan lupa urusan dunia. Berbuat baik kepada orang lain sebagaimana aku berbuat baik kepada kalian. Bu, hitung berapa banyak ibadah kita kepada Allah, tapi betapa banyak nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, dalam 24 jam hitung berapa jam sih ibadah kita kepada Allah? Nggak sampai 1 jam, sedikit. Tapi Allah begitu baiknya kepada kita,
diberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh kita yang tidak terhitung banyaknya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Innallaha laghafurur rahim. An-Nahl 18. Kata Allah, kalau kalian menghitung nikmat Allah nggak bakalan kehitung. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi manusia punya sifat zalim. Manusia punya sifat kufur dengan nikmat Allah. Jawabannya Anda lihat Ibrahim 34. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Innal insana lazzalumun kafar. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, nggak bakal kehitung saking banyaknya nikmat Allah. Tapi manusia zalim dan kufur dengan nikmat Allah. Coba hitung nikmat Allah banyak. Mata bisa melihat 5. Banyak orang yang punya mata nggak lihat. Telinga bisa mendengar, hidung bisa mencium, mulut bisa bicara, tangan bisa digerakkan, kaki bisa melangkah, kulit bisa merasakan, hidung bisa mencium. Ini iman. Nggak kehitung. Tapi manusia zalim dan kufur dengan nikmat Allah. Makanya dalam Al-Qasas 77 tadi, wahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baik kalian kepada orang lain sebagaimana aku berbuat baik kepada kalian. Ibadah kita sedikit, tapi kebutuhan kita dipenuhi. Betul apa betul? Ini yang Allah ajarkan. Berbuat baik kalian kepada orang lain sebagaimana aku berbuat baik kepada kalian. Tuh. Harus berbuat baik kita kata Allah kepada orang lain. Orang jahat emang gua pikirin berbuat baik sama mereka. Itu kewajiban yang Allah ajarkan buat kita. Sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian, tapi manusia zalim dan kufur dengan nikmat Allah. Zalim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kufur itu artinya mengingkari, menyembunyikan nikmat Allah. Padahal Allah mengancam, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur, apa syukur? Menampakkan nikmat. Badan sehat, ibadah yang banyak, rezeki ada, sedekah yang banyak. Itu menampakkan nikmat. Mata bisa melihat, banyak baca Quran. Telinga bisa mendengar, banyak dengerin ceramah agama, dengerin lantunan Al-Quran, dengerin lantunan azan. Ini syukur menampakkan nikmat. Akan dilipat gandakan. Kata Allah, siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah akan dilipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Kebalikannya, siapa yang kufur dengan nikmat Allah, nauzubillah, azabku sangat pedih. Apa kufur? Menyembunyikan nikmat. Hubungkan Ibrahim ayat 7 dengan Ibrahim 34. Innal insana ladzalumun kafar. Manusia zalim dan kufur dengan nikmat Allah. Nikmatnya banyak, dia merasa boleh hasil dia, padahal mah dari Allah. Makanya selalu bersyukur dengan nikmat Allah. Oleh karena itu Allah mengancam orang yang kufur dengan nikmat Allah, tidak pernah bersyukur dengan nikmat Allah, disembunyikan nikmat Allah. Inna azabi lasyadid, azabku sangat pedih. Apa yang dibanggakan, Bu? Makanya kata Allah, berbuat baik kepada orang lain sebagaimana aku berbuat baik kepada kalian. Artinya apa? Kalau kita bergaul dengan orang, membantu orang, jangan mikirin orang baik apa enggak. Yang penting gue berbuat baik sama dia. Nggak ada urusan dia jahat kayak enggak. Yang penting kita berbuat baik sama mereka. Buktinya ibadah kita sedikit, Allah berikan kebutuhan kita semuanya kok. Ini kata Allah wajib dicontoh. Wasin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baik kalian kepada orang lain sebagaimana aku berbuat baik kepada kalian. Jangan ngelihat kelakuan orang, saudara yang nyebelin, bodoh amat. Saudara nyebelin emang ujian buat kita, tapi kita tetap berbuat baik sama mereka. Coba kalau kita ngurusin saudara, mendingan ngasih orang.
kasih 1.000 2.000, orang lain mah terima kasih. Saudara, ipar, apalagi kadang-kadang nyebelinya minta ampun. Ratusan juta, sekian banyak, masih salah aja kita. Tapi Allah menyatakan, wasin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baik kalian kepada orang lain sebagaimana aku berbuat baik kepada kalian. Buktinya ibadah kita sedikit, kebutuhan kita dipenuhi. Kalau dihitung nikmat Allah nggak bakal kehitung. Banyak kan? Jangan perhitungan. Ngapain gue ngasih dia, dia jangan pernah ngasih gue. Salah kale. Ya bu, jangan. Jangan. Jangan perhitungan. Ini pelajaran yang Allah berikan buat kita. Jangan merusak lingkungan. Apalagi yang nomor 4, kata Allah, yang pertama akhirat, yang kedua jangan lupa urusan dia, yang ketiga wasin kama ahsanallahu ilaik wala tabgil fasada fil ard, jangan merusak bumi. Allah tidak suka dengan orang yang merusak. Bu, sekarang mengatasnamakan pembangunan, gunung dibotak-botakin, atas nama pembangunan kali yang gede diuruk. Jangan jauh kita orang Depok, setu yang di Lio itu aslinya 25 hektar. Dulu waktu kita pindah ke Depok, itu kalau naik mobil yang coklat elep itu yang namanya setu itu sampai di pinggir jalan, diuruk, jadi rumah, jadi kontrakan, jadi warung, jadi gereja. Tuh lihat yang di Lio, di belakang SMA 1 Jalan Serikaya. Dulu ujung Jalan Serikaya, karena saya ngajar di situ RW 14, itu ujung jalan itu setu. Sekarang berapa lapis rumah? Diuruk. Inilah yang merusak bumi. Makanya begitu banjir datang, pada kebanjiran kan mereka. Yang salah bukan air, orang serakah tempat air diuruk. Begitu air mudik, rumah gue kemana? Ya naik ke rumah orang. Yang salah siapa? Orang. Ibu jangan jauh-jauh, lihat arah ke Citayam, lihat di belakang Kutilang tuh sampai ke sono, sampai ke Tanah Baru. Kan yang namanya kali itu tersir, tanah pemerintah. Pada ngebangun rumah sampai ngongkong di atas kali. Lihat kan Anda? Ini dan longsor, Pemda yang minta ganti rugi. Yang salah siapa? Yang ngebangun rumah udah tahu pinggir kali itu longsor. Orang mah kayak gue dong. Kali diuruk. Lihat samping rumah saya yang tadinya gawir jadi rata semua sampai ke belakang. Di RW tuh, di depan kantor RW, di belakang saya uruk semua tuh. Ini mah pada ngongkong bikin rumah di pinggir kali. Pada ngongkong. Lihat ke Citayam, lihat ke Tanah Baru, ngerusak bumi. Padahal Allah menyatakan wala tabgil fasada fil ard, jangan merusak bumi. Allah tidak suka dengan orang yang merusak. Karena apa? Kita khalifatullah fil ard, wakil Allah di muka bumi, bukan merusak bumi, tapi merawat bumi yang Allah ciptakan. Itu tugas kita. Makanya lebah nempel di pohon yang manapun tidak pernah merusak. Gambaran bahwa kita tidak boleh menyakiti orang, tidak boleh melukai orang, tidak boleh merusak lingkungan. Apalagi keistimewaan lebah yang nomor 8. Apa keistimewaannya? Keistimewaan lebah yang nomor 8 tiada lain. Lebah itu tidak pernah nyengat kalau kita tidak melakukan kesalahan. Kita diam begini, kita diam aja, nggak bakal disengat. Ngambil sapu, brak, ibu ngelelep di empang, ditungguin. Ya apa iya? Pelajaran buat kita, contoh lebah. Jangan menyakiti orang, jangan melukai orang, jangan dendam sama orang. Tapi kalau ada orang melakukan kesalahan kepada kita, boleh yang pertama
kita membalas sesuai dengan kesalahan dia. Namanya hukum kisos. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Dengan yang seimbang. Di kita mah banyak jahat. Misalnya orang nonjok kalau pakai barangkali kalau kekuatannya pakai gempa. Misalnya kekuatannya 5 Richter, tak, kita membalasnya 7 Richter, artinya jahatan kita. Tapi memaafkan lebih baik daripada Anda membalas kejahatan orang. Ini bukti lebah. Kalau kita tidak ngapa-ngapain dengan dia, diam aja tidak sekat. Tapi kalau seandainya kita ngegebrak dia, dia melawan. Tuh, jelas Bu? Inilah yang harus kita lakukan. Dengan lebah ini, 8 keistimewaan lebah wajib diterapkan dalam hidup sehari-hari.